Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan dalam kehidupan kita, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan kita beribadah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kita diberi umur oleh Allah dan badan ini mau mengikuti untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pada kesempatan kajian zuhur ini saya akan menyampaikan kajian tentang temanya sholat duha. Saya khawatir sibuk sehari-hari dengan pekerjaan kita, lalu selama sibuk itu kita tidak pernah menyentuh apa itu sholat duha. Ada orang mengenal nama sholat duha, tapi dia tidak pernah tahu dan tidak pernah menunaikan sholat duha. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat riwayat dari Imam Bukhari, hadis yang ke-1178, juga riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-721, ada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada manusia berwasiat, orang tua berwasiat kepada anak, kakak berwasiat kepada adik, saudara muslim berwasiat kepada saudara muslim yang lain, pasti wasiat yang disampaikan itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar manfaatnya, sesuatu yang tidak boleh dilalaikan oleh siapapun, kira-kira begitu. Apalagi yang menyampaikan wasiat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awsani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut, sawmi salasati ayyami min kulli syahr, wa salati duha, wa naumin ala witrin. Ada tiga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, dikatakan di sini ausani. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mendapatkan dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan ausani, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku. Siapa kekasih Abu Hurairah? Kekasih Abu Hurairah tidak lain adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Telah berwasiat kekasihku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah berwasiat kepadaku, telah berwasiat kepadaku tentang tiga hal. Tiga hal ini jangan kau tinggalkan hingga engkau mati. Subhanallah.
Berarti ini hal yang sangat penting. 3 wasiat Rasulullah janganlah engkau tinggalkan sampai engkau mati. Hendaklah engkau perhatikan, hendaklah engkau tunaikan kepada kalian semua. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Shaumi salasati ayyamin min kulli syahr," yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Kita menyebutnya puasa mutik. Ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari disebabkan malam-malam itu cahaya bulan memutih bersih, cahayanya merebak. Malam 13, malam 14, malam 15 bulan Komariah. Itu ditetapkan. Ada seorang sahabat, orang ini dulunya seorang yang sangat menentang Islam, menentang Rasulullah, lalu dia mendapatkan hidayah, lalu dia meminta Rasulullah, berikan aku amalan ya Rasulullah, sehingga aku mampu menunaikan amalan itu. Saat itu di bulan Ramadan, kata Nabi, puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Keluar di bulan Syawal, orang ini bertanya, ya Rasulullah, 1 bulan Ramadan saya masih kurang ya Rasulullah. Kata Nabi, puasa engkau setiap bulan 3 hari. Orang ini masih bertanya, ya Rasulullah, sudah saya jalankan 3 hari setiap bulan saya berpuasa. Mudah-mudahan jamaah ada yang mengamalkan tiap bulan ini. Sudah 3 hari, selama 3 hari setiap bulan sudah saya lakukan ya Rasulullah, masih kurang. Sahabat ini betapa diberi semangat oleh Allah. Masih kurang ya Rasulullah, tolong berikan aku amalan. Kata Nabi, puasalah setiap hari Senin dan Kamis. Kalau tadi 1 bulan 3 hari, kalau sekarang 1 bulan berarti 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis. Lalu orang ini masih bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Senin Kamis sebulan 8 kali, aku masih kurang ya Rasulullah, berikan tambahan bagiku. Kata Nabi, salat sebagaimana puasalah sebagaimana puasa Nabi Dawud alaihissalam, yaitu puasa Dawud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa hari putih 13, 14, 15 bulan Qamariyah termasuk salah satu puasa yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah yang pertama. Yang kedua, wa salatid duha, salat duha. Salat duha itu termasuk salat yang diwasiatkan Rasulullah agar kita tidak meninggalkannya, bahkan sampai umur masih dikandung badan. Salat duha tentu kita mengukur waktu. Kalau jam kerjanya memang padat sebagai tugas dan tanggung jawab kita, jangan sampai kemudian kita menghadap kepada Allah dengan sholat sebagai alasan kemalasan daripada pekerjaan kita. Itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau ada waktu luang, daripada kita bersantai dengan amalan yang lain, lebih baik kita menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat duha. Yang ketiga, kata Nabi, wa naumin ala witrin, tidur dalam keadaan seseorang itu sudah melakukan sholat witir. Jadi wasiat Nabi, puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, lalu melaksanakan sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Berapa rakaat? Namanya witir itu ganjil, 1 boleh, 3
3 umum, 11 maksimal. Begitu menurut para ulama. Para jamaah, ada 2 pendapat berbeda dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab tentang witir sebelum tidur. Jadi Nabi itu tahu persis lah kalau umat Islam ini antara yang bisa bangun sebelum subuh dengan yang bangun kesiangan, itu banyak yang bangun kesiangan. Itu cintanya, perhatiannya, sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya, kata Nabi, jangan tidur kecuali engkau tunaikan sholat witir sebelum tidurmu. Kenapa? Nabi tahu kalau witir dianjurkannya sebelum subuh, sudah bangun bisa witir, itu terlalu berat. Maka dianjurkan sebelum tidur bisa menunaikan sholat witir. Adapun sahabat Abu Bakar, dia selalu sebelum tidurnya sholat witir 3 rakaat. Tapi sahabat Umar ibn Khattab, beliau tidak sholat sebelum tidur witir itu, tetapi sholat witirnya ditunaikan usai menunaikan sholat malamnya sebelum masuk waktu subuh. Karena apa? Umar itu punya keyakinan, saya pasti tidak kesiangan bangun. Itu Umar. Hebat Umar itu. Saya pasti tidak kesiangan. Sekalipun mungkin kesibukannya sampai larut malam, bahkan mungkin tidurnya hanya seperti tidur ayam, merem-melek, hanya beberapa menit saja, lalu dia sholat tahajud, lalu dia qiyamul lail sampai menjelang subuhnya, lalu dia sholat witir 3 rakaat. Subhanallah. Itu amalan Umar ibn Khattab. Adapun Abu Bakar, sebelum tidurnya dia menunaikan sholat duha. Ada nama lain. Sholat duha itu disebut dengan sholat taubat. Sholatul awwabina hina tarmabu fisali. Sholat awabin. Apa awabin? Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Di sholat mulai matahari meninggi, itu sholat duha. Sholat duha itu kategori disebut sholatnya orang yang bertobat kepada Allah. Artinya orang yang sholat tobat, orang sholat duha, berarti dia pun termasuk sholat taubat di dalamnya. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung bagaimana keutamaan atau bagaimana Rasulullah SAW memberikan apresiasi bagi orang-orang yang gemar menunaikan sholat duha. Man sholat duha isnatai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran bil jannah. Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di dalam surga. Rumah bagus di dunia ini belum tentu kita bawa dan punya tempat tinggal istana yang megah di surga. Tapi bagi mereka yang gemar menunaikan sholat duha, di sini disebutkan 12 rakaat. Apakah harus 12? Tidak harus 12. Yang penting bisa sholat duha 2, boleh 4, umumnya 12 sempurna. Lalu yang kedua, man hafadha ala syuf'atid duha ghufira dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Rawahu At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan sholat duha istiqomah, langgeng,
Insyaallah sholat duhanya istiqomah tiap hari, dan Nabi suka amalan itu walaupun sedikit, tiap hari 2 rakaat kok, tapi ajeg-jeg tiap hari. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosanya sebesar buih yang ada di lautan. Insyaallah. Yang ketiga, orang yang sholat duha atas izin Allah punya penyakit apa? Penyakit hebat seperti apa? Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Lalu yang keempat, orang yang sholat duha termasuk orang yang insya Allah dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan kita seolah-olah sibuk, karena kita ini banyak menyibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kita mau evaluasi, sesibuk apa sih kita ini? Sibuk memang, tapi kita suka menyibukkan sesuatu yang tidak penting. Tapi tentu ada orang yang benar-benar sibuk dengan tugas yang diembannya. Kalau tidak, maka dia tidak akan sukses dalam pekerjaannya ini. Karena dia dituntut menit, waktu, detik harus menghasilkan sesuatu yang kualitas dan kuantitas dan bisa menjadikan keberhasilan tugasnya. Tetapi tentu kepada Allah jualah kita memohon pertolongannya, sehingga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah yang bisa menunaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang salat duha ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Rabb kami, anugerah kami taufik dan hidayah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu, sehingga kami menjadi hamba yang benar menunaikan amal-amal saleh, menunaikan ketaatan atas perintah-perintah-Mu untuk kami tunaikan, dan kami diberikan kekuatan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allahumma ya Rabb kami, Engkau maha tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Sungguh kami ini hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang alfa, hamba-Mu yang jauh sempurna dalam menunaikan amal. Sempurnakan amal kami dan ampuni semua dosa kesalahan kami. Berikan kami cahaya-Mu ya Rabb, cahaya yang membimbing kami bisa taat dan takwa kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.